A few moments later. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Surya Prabastawan, NIM 193407, dan hari ini saya akan menjelaskan TCP/IP. Di sini saya akan menjelaskan layer kedua, yaitu transport layer, karena di layer pertama yaitu application layer sudah dijelaskan oleh bapaknya. So, sekarang saya akan membahas layer kedua, yaitu transport layer. Langsung aja ke pembahasannya. Transport layer, lapisan transport yang berfungsi untuk menjembatani transportasi pemindahan data antar komputer. Lapisan yang satu ini berada setingkat di atas lapisan application. Terus, pada layer ini, ada dua jenis protokol yang sering digunakan, yaitu UDP, atau User Datagram Protocol, ataupun TCP, Transmission Control Protocol. Protokol ini memiliki keunggulan masing-masing. Pada TCP, dapat menjamin keamanan paket data yang dikirim 100%. Namun, protokol UDP berbeda. Dia tidak bisa menjamin bahwa data dalam keadaan seutuhnya penuh ketika sampai di tujuan. Oleh karena itu, protokol UDP digunakan untuk transfer data yang tidak akan korup ketika hilang beberapa persen bagiannya. Kedua protokol ini berbeda dalam mengirim data. Nah, untuk TCP sendiri, prosesnya agak lambat karena TCP ini lebih memprioritaskan keutuhan data atau sama persis yang dikirim dengan yang terimanya. Nah, sedangkan dengan protokol UDP ini sendiri lebih terkesan sembrono, yang dimana data dibiarkan asal sampai saja pada tujuannya tanpa memperdulikan keutuhan data tersebut. Nah, meskipun demikian, kedua protokol ini memiliki fungsi dan keunggulannya masing-masing. Dalam mengirim aplikasi, sebaiknya digunakan protokol TCP agar data yang dikirim tidak rusak dan tidak kehilangan fungsi dasarnya. Nah, sedangkan data yang dimaksud cepat sampai atau tidak delay dengan real time, maka penggunaan UDP bisa dijadikan pilihannya. Lapisan transport bertanggung jawab dalam mengadakan komunikasi antar host. Sekian dulu untuk penjelasan transport layer. Di layer selanjutnya akan dijelaskan oleh Bunga. Sekian, terima kasih. Nama saya Bunga Citra Belita. Saya ingin menjelaskan tentang network layer dan internet layer. Nah, pada lapisan network atau internet layer ini memiliki protokol pada lapisan transport yang akan dikonversikan menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antara komputer pada jaringan. Pada layer internet ini terjadi sebuah pemecahan data yang bisa disesuaikan dengan besar media yang akan dilaluinya. Nah, setelah paket terpecah menjadi bagian-bagian kecil, mereka akan mengalami proses yang disebut enkapsulasi atau pembungkusan. Dan setelah itu baru paket yang akan diberikan pada alamat dan dikirimkan ke komputer yang berdasarkan jalur paket yang sudah dikirimkan. Nah, untuk data dengan ukuran banyak atau besar yang berasal dari divisi transport dan dipisahkan lalu kemudian disesuaikan dengan media yang akan dilewatinya. Data yang besar tadi akan dipecah lagi menjadi data yang berukuran kecil, lebih kecil, dan dibungkus dengan proses enkapsulasi tersebut. Dan setelah itu barulah data tersebut diberi label asal dan tujuannya dari data yang tadi. Nah, layer ini juga berperan sebagai penentu tujuan di mana paket akan dikirimkan. Di dalam proses pengiriman ini sendiri juga tidak boleh sembarangan. Karena proses pengiriman ini juga harus sesuai dengan IP address yang sudah ditentukan atau sudah terpasang pada setiap perangkat komputer yang tentunya juga sudah tersambung pada sebuah jaringan internet yang sudah stabil.
Dan lapisan ini juga memiliki sifat, yaitu 1. Unreliable. Protokol yang disebut juga protokol IP yang menjamin datagram yang dikirimkan pasti ke tujuannya. 2. Datagram delivery service. Setiap paket yang akan dikirimkan adalah bersifat independen terhadap yang lainnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mengikuti pembahasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang network interface layer. Network interface layer adalah sebuah protokol TCP/IP yang berada pada lapisan terakhir yang memiliki fungsi untuk berkomunikasi secara langsung dengan hardware komputer. Dengan transmisi khusus, komputer memiliki kemampuan untuk mengirimkan maupun menerima sebuah paket data pada lapisan network yang melalui sebuah media kabar ataupun secara wireless. Lapisan network interface bertanggung jawab juga untuk mengirim dan menerima data dari media fisik. Contoh layar ini yaitu ada dua. Yang pertama Ethernet dan yang kedua adalah SLIP atau Serial LAN Interface Protocol. Yang pertama Ethernet. Ethernet adalah sebuah teknologi jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan sebuah komputer dengan satu jaringan dan saling berkomunikasi dengan bantuan akses oleh fisik ke media jaringan. Sedangkan SLIP adalah sebuah teknik enkapsulasi datagram yang paling sederhana di internet. Datagram IP yang diterima dienkapsulasi dengan menambahkan karakter N pada awal dan akhir frame. This is a Chucky Beat production.